Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sutarmo Tarmo Matematika Channel. Dalam kesempatan kali ini akan saya tampilkan tentang trapesium. Nah, selamat mengamati. Mudah-mudahan hadirnya video ini dapat menambah wawasan ilmu kita dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silahkan dengan jempol terbaiknya untuk like dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Baiklah, trapesium. Nah, gambar. Nah, ini termasuk trapesium sembarang ya. Jadi trapesium ABCD ini termasuk sembarang karena tidak ada ukuran yang sama nih sisinya. Nah, sehingga kalau kita lihat sifat-sifatnya, ya, bahwa trapesium itu apa? Trapesium itu segi empat yang sepasang sisi sejajar, ya, mempunyai sepasang sisi sejajar. Jadi segi empat yang mempunyai ataupun memiliki sepasang sisi sejajar. Jadi hanya sisi sejajarnya sepasang saja, ya. Nah, dengan memperhatikan gambar ini tentunya ya sifat-sifatnya adalah satu, sepasang sisi yang berhadapannya sejajar. Ya, jadi AB berhadapan dengan DC. Jadi AB sejajar dengan DC. Ya. Kemudian sifat yang kedua, jumlah dua sudut di antara sisi sejajarnya itu 180 derajat. Jadi maksudnya jumlah dua sudut di antara sisi sejajarnya itu misalnya jumlah dua sudut antara sudut A dengan sudut D. Di antara dua sisi sejajar ini, ya. Itu berjumlah 180. Nah, dari mana 180? Tentunya apa? Dua sudut ini adalah sudut dalam berseberangan. Ya, ingat materi video tutorial tentang sudut yang dibentuk jika ada dua garis sejajar seperti ini, kemudian dipotong oleh transversal, ya. Di video tutorial sebelumnya sudah ada. Ya, jadi sudut A dengan sudut D ini dua sudut di antara sisi yang sejajar, ya, berjumlah 180. Alasannya adalah dalam sepihak. Begitu pula sudut B dengan sudut C, ya. Ini jumlahnya juga 180 derajat. Oke, secara umum trapesium hanya itu, ya kan. Kemudian ada jenis trapesium yang disebut trapesium sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena dia ada dua sisi yang sama, yaitu di sini AD sama dengan BC, ya. Nah, ini tentunya sifat-sifatnya akan lebih banyak, ya, dibanding yang trapesium sembarang, ya. Oke, kita lihat dengan mengamati gambar ini sifat-sifatnya adalah yang pertama, ya, ini sifat yang sembarang tentunya dimiliki, ya. Nah, sudah sama ini. Oke, dimiliki di trapesium sama kaki. Kemudian ditambah lagi dengan yang ketiga bahwa kedua sudut alasnya sama besar. Sudut alas ini, sudut alas. Sudut A dan sudut B itu sama besar. Nah, tentunya sudut puncaknya, sudut D dengan D juga sama, ya. Jadi sudut D sama dengan sudut C. Sudut puncaknya sama, sudut alasnya sama, ya. Nah, kemudian yang keempat, sepasang sisinya sama panjang, ya. Jadi ini sepasang sisinya AD, sepasang sisi yang berhadapan, ya. AD dengan BC itu sama panjang. Kemudian yang kelima, memiliki satu sumbu simetri, ya. Sumbu simetri, nah ini, ya, PQ sumbu simetrinya. Nah, di sumbu simetri ini membelah trapesium ABCD menjadi dua bagian yang sama, yang kongruen. Ya, katakanlah misalnya begini aja gampangnya nih, ya, trapesium ABCD misalnya terbuat dari kertas, kemudian dilipat menjadi dua. Jadi B nempel di A, C menempel di D, melipat ke sana, ya. Nah, maka bekas lipatannya ini merupakan sumbu simetri, ya. Bekas lipatannya sumbu simetri. Nah, sehingga karena PQ ini merupakan sumbu simetri, ya, maka panjang AP itu akan sama dengan panjang PB. Karena apa? Kalau sumbu simetri berarti akan membagi ruas garis AB menjadi dua bagian yang sama. Jadi AP sama dengan PB. Begitu pula DQ
akan sama dengan QC, gitu ya. Karena apa nih? PQ sumbu simetri. Nah tentunya trapesium ABCD ini kalau dibalik menurut sumbu simetri ini dia juga menempati bingkainya, ya. Itu menjadi sifat yang keenam. Jadi dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Yang pertama adalah ABCD seperti ini, ya. Kalau diputar tidak akan menempati bingkainya kecuali satu putaran penuh, ya. Nah, kemudian dibalik menurut ya yang kedua ya, dibalik menurut sumbu PQ. Jadi seolah-olah ini PQ itu merupakan tusuk satenya. Jadi dibalik sehingga yang tampak yang belakang sono. Jadi ini BC-nya ke sini, AD-nya kemari gitu ya. Dibalik. Nah, jadi dua cara trapesium sama kaki menempati bingkainya. Nah, kalau trapesium secara umum tentunya sifat-sifat yang dimiliki ya hanya ini. Ya, hanya 1 dan 2 ini ya. Oke. Nah, lebih jelasnya akan kita lihat contoh-contoh ya. Nah, sebelum contoh tentunya akan kita lihat dulu tentang luasnya ya, luas trapesium ya. Karena nanti di dalam contoh jadi sekalian luasnya. Oke. Nah, kalau keliling tentunya tinggal ditambahkan saja ya. Jadi kalau keliling tinggal AB tambah BC tambah CD tambah AD gitu ya. Oke, sekarang yang berikutnya tentang luas trapesium. Ya, ada trapesium sembarang ABCD begitu. Nah, trapesium ABCD dengan tinggi T. Ya, namanya tinggi itu ya tegak lurus ya, siku-siku ya. Nih, misalnya kita buat DE gitu katakan gitu ya. Nah, ini tingginya nih. Ya, tingginya ya siku-siku di sini nih atau tegak lurus. Nah, kalau di sini siku-siku tentunya di sini juga sama siku-siku ya. Nah, kemudian setelah tingginya kita buat, nah coba kita buat diagonal salah satu diagonalnya ya. Kita buat diagonal AC misalnya ini AC. Ya, oke. Nah, maka akan terbentuk dua segitiga. Kita buat AC. Nah, ada dua segitiga dalam gambar ini. Trapesium ini terbentuk setelah dibuat diagonal AC terbentuk dia dua segitiga yaitu ABC dan segitiga ADC. Nah, tentunya luas trapesium ABCD ya tinggal menjumlahkan luas segitiga ABC ditambah dengan luas segitiga ADC. Nah, gitu ya. Oke, jadi luas trapesium itu sama dengan luas segitiga ABC ditambah segitiga ADC. Oke. Nah, luas segitiga ABC, ingat luas segitiga itu adalah alas kali tinggi. Kalau alasnya AB, tingginya yang tegak lurus dengan AB yaitu ini. Loh, kenapa ke sini? Nah, panjang ini boleh juga digeser ke sini. Nah, menjadi tinggi. Jadi yang namanya tinggi itu tidak harus di sini ya. Tidak harus. Yang penting dari ujung paling puncaknya ke alas dan dia tegak lurus, ada tanda siku-siku. Jadi boleh saja alasnya AB, tingginya adalah ini. Sama saja ya. Nah, itu untuk luas segitiga ABC. Jadi alasnya AB, tingginya adalah T. Kemudian ditambah kalau yang luas segitiga ADC ini ADC. Nah, tanda siku-siku kan di sini. Berarti alasnya CD. Nah, tingginya ini sama yaitu T. Ya. Jadi untuk mencari tinggi ini ya boleh juga nih dibuat garis bantu kayak gini. Nah, kemudian tarik kemari. Nah, ini tingginya. Nah, tinggi ini ya sama dengan yang di sini. Ya, gitu ya. Karena apa? Kalau sejajar itu, ini garis ini kan sejajar ya. Kalau diperpanjang di kedua arahnya kan tidak akan berpotongan. Dan jarak kedua garis itu selalu sama. Nah, itu akan menjadi tinggi di sini ya. Oke, nah di sini ada per 2, bisa digabung berarti ya, nanti menjadi per 2. Ini ada T, berarti faktor persekutuannya adalah T. Nah, sehingga sama dengan apa? Yang di depan dibagi T tinggal AB. Yang belakang dibagi T tinggal CD. Jadi AB tambah CD kali T per 2. Nah, AB itu apa? AB ini sisi alas. CD-nya apa? Sisi atas. Nah, merupakan dua sisi yang sejajar. Ya, AB dan CD ini dua sisi yang sejajar. Nah,
T-nya tinggi. Nah, jadi secara umum luas trapesium dapat dinyatakan dengan rumus jumlah sisi sejajar, ya kan? Jadi jumlah sisi sejajar AB tambah DC kali tinggi, ini tinggi itu merupakan jarak antara dua sisi yang sejajar tadi dibagi 2. Itulah luas. Nah, kalau keliling yang tinggal ditambahkan. Ini ya tambahkan aja. Oke. Nah, ya kita ke contoh sekarang. Perhatikan gambar, jika sudut A adalah sekian, sudut D sekian, tentukan besar sudut B dan C. Oke, ini gambarnya. Jadi sudut A 2x tambah 7, sudut D 3x min 12. Ya. Nah, tentukan besar sudut B dan C. B dan C. Nah, di sini ada tanda nih. AD sama dengan BC. Oh, berarti ini trapesium sama kaki. Nah, sehingga sudut B akan sama dengan sudut A. Sudut C akan sama dengan sudut D. Gitu ya. Nah, berarti kita cari. Nah, sudut A sama D. Nah, hubungannya apa sudut A sama D? Ini kan dalam dalam sepihak ya. Dalam sepihak. Jadi merupakan sifat ya, sifat. Jadi diketahui itu ya. Nah, maaf ini dalam sepihak ya. Bukan dalam sepihak, ini dalam sepihak. Oke, sudut A-nya adalah 2x tambah 7 dan sudut D-nya 3x min 12 sama dengan 180. Sehingga yang sejenis dikumpulkan ini 2x tambah 3x. Ya, ini 12-nya min ke sini jadi plus, 7-nya ke sini jadi min. Jadi 180 tambah 12 dikurangi 7. 2x tambah 5x itu 5. 2x tambah 3x 5x ya kan. 5x sama dengan ini 185. Sehingga x 185 dibagi 5 yaitu 37. Setelah ketemu, kita bisa mencari sudut A, sudut B ya. Nah, ingat sudut B itu sama dengan sudut A. Ya. Jadi X-nya tinggal diganti dengan 37. Jadi sudut B akan sama dengan sudut A, yaitu sama dengan 2 kali 37 ditambah 7. 2 kali 37 itu 74. Ditambah 7. Yaitu berapa? 81. Nah, begitu pula sudut C. Sudut C sama dengan sudut D. Apa dia? 3x min 12. Jadi, X-nya dikali dengan 37. 3 kali 37. Dikurangi 12. 3 kali 37 itu 111. Dikurangi 12. Sama dengan 99 derajat. Nah, untuk mencari sudut C, ya boleh juga seperti ini. Ya, lengkap. Boleh juga sudut C itu dengan sudut B. Karena B sudah ketemu tadi 81. Sudut B dengan sudut C ini kalau dijumlah 180, berarti boleh juga cara lain mencari sudut C, yaitu sudut C sama dengan 180 dikurangi sudut B, yaitu 81. Jadi 180 kurangi 81, 99 derajat, sama hasilnya ya. Oke, itu contoh 1. Next, yang berikut. Perhatikan gambar, tentukan luas trapesium ABCD. Oke, nah ini ada trapesium siku-siku ya, karena ada tanda siku-siku. Diketahui di sini panjang AB 17, panjang BC juga 17, panjang CD 9. Sisi yang sejajar adalah ini AB dengan DC. Oke, ditanyakan luas trapesium. Nah, ingat tadi rumus luas trapesium adalah apa? Jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Yang sejajar adalah AB ditambah DC. Jadi ditambah nih. AB tambah DC kali tinggi. Nah, yang tanda siku-siku di sini berarti ini tingginya. Nah, berarti kita akan cari dulu yaitu AD. Tingginya kita cari dulu. Nah, menggunakan unsur-unsur yang diketahui. Oke. Nah, kita bisa membuat garis bantu CE misalnya sini ya. Sini ya, garis bantunya nih. Nah, siku-siku. Sini siku-siku sehingga terbentuk persegi panjang AECD. Nah, karena ini bentuknya persegi panjang ya, berarti kan panjang ini sama dengan sini. Nah, panjang AE ya tentunya akan sama dengan DC. Ya. Nah, yang mau kita cari adalah panjang AD. Ya, panjang AD sama dengan EF. Nah, karena di sini di A siku-siku berarti DE juga siku-siku. Ya, dengan demikian segitiga ini BEC itu siku-siku di E. Ya kan? Panjang BC 17,
Nah, BE-nya berapa? Ingat, panjang AB itu semua 9. Sedangkan AE kita buat sama ya, karena ini bersih panjang. Ini 9 AE. Sedangkan AB 17. Ya, sorry. AB adalah 17. Kemudian AE adalah 9. Berarti EB atau BE ya tinggal 17 dikurangi aja 9. Ya, yaitu 8 cm. Ya kan? Nah, dengan demikian kita bisa mencari panjang CE, tentunya menggunakan segitiga siku-siku BEC, ya kan? Sisi miringnya ada, kemudian ini sisi siku-sikunya yang satu ada, yang satu mau kita cari. Oke, maka panjang CE adalah akar, karena kita mau mencari sisi siku-siku ya, sisi miringnya kuadrat dikurangi sisi siku-siku yang lain ya, dikuadratkan. 17 pangkat 2 dikurangi 8 pangkat 2. Oke. Nah, sehingga kita hitung 17 pangkat 2 itu 289, 8 pangkat 2 64. Jadi akar 289 kurangi 64 itu 225. Jadi akar 225 adalah 15. Nah, panjang CE 15 nih. Nah, kalau CE 15 tentunya AD juga 15. Nah, artinya apa? Tinggi trapesium 15. Nah, kalau tinggi sudah ketemu, nah baru kita mencari luas. Luas trapesium ABCD adalah sisi yang sejajar, yaitu AB ditambah DC kali tinggi. Ya, tingginya ya CE, akan sama dengan AD, ya kan? Bagi 2. Oke, 17 tambah 9, ya kan? Kali 15 bagi 2. Nah, ini 17 tambah 9 itu kan 26 ya. 26 kali 15 bagi 2. Nah, bagi 2 bisa nih ya. Bagi 2, 26 bagi 2 berapa? 13. Jadi 13 kali 15 yaitu 195. Nah, jadi luas trapesium ABCD adalah 195 cm persegi. Oke, itu contoh 2. Nah, sekarang contoh 3. Perhatikan gambar, jika trapesium ABCD itu luasnya adalah 120 cm persegi, tentukan tinggi trapesium, kemudian keliling trapesium. Ini luasnya ya 120 cm persegi. Oke, ini gambarnya. Sisi yang sejajar yaitu AB sama DC ya. Ini AB 21, DC-nya 9 cm. Kemudian AD dengan BC tandanya sama, berarti ini sama panjang, trapesium sama kaki. Oke, jawab diketahui trapesium sama kaki ya. AB 21, DC 9 cm ya kan. Kemudian luasnya di sini 120 cm persegi ya. Nah, kita mau mencari apa? Tinggi. Ingat ya, bahwa luas itu apa rumusnya? Sisi yang sejajar ditambah kali tinggi ya, tingginya ini kemari dibagi 2. Nah, karena luasnya ada, sisi yang sejajar ada, nah kita gunakan rumus luas ya. Namun ya sebelumnya kita buat dulu garis bantu biar lebih jelas ya. Kita mencari tinggi dengan menggunakan rumus luas. Kita buat garis bantu ini ya, yang merupakan apa nih? Nanti menjadi persegi panjang ya. DE dan CF garis bantunya, sehingga bangun ini nih CDEF merupakan apa? Berbentuk persegi panjang. Jadi kalau ini 9, ini 9. Iya, CF sama dengan DF. Gitu ya. Oke. Nah, kembali bahwa luas itu adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi. Ya kan? Tingginya ini atau ini juga sama ya. Per 2. Luasnya sudah ada 120, jadi 120 sama dengan AB-nya 21 ditambah CD-nya 9 kali DE per 2. DE merupakan tingginya. Nah, oke. Nah, kita bisa tambahkan nih 21 tambah 9 yaitu 30 ya. Jadi 120 sama dengan 30 kali DE per 2. Nah, 30 dibagi 2 bisa ya, yaitu 15. Sehingga DE tentunya 120 dibagi 15, yaitu 8 cm. Panjang DE 8 cm ternyata nih ya. Jadi tingginya jadi 8 cm. Oke. Nah, tingginya 8 cm. Ketemu. Yang A selesai. Kemudian yang B. Panjang, kita cari panjang EF. Tentunya ya
sama dengan DC ya. Kita lengkapi di sini ya, di 9 cm. Nah, kemudian berikutnya panjang AE. Ini ya. Ingat, karena ini trapesium sama kaki, berarti panjang AE itu akan sama dengan panjang BF. Ya. Jadi panjang AE tentunya apa? Semuanya adalah 21 dikurangi dulu 9 yang di sini. Kemudian dibagi 2 untuk AE sama BF. 21 dikurangi 9 itu 12. 12 dibagi 2 6. Ya. Tadi ini 6 nih. Ya, 6. Sini juga 6. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini, baru kita kebayang, oh ternyata ini segitiga AED, ya, itu adalah segitiga siku-siku di E. Kita mau mencari AD, ya. Arah kita terakhir adalah mencari keliling. Ingat bahwa keliling itu kan ditambahkan semua ini. AB tambah BC tambah CD tambah AD. Jadi nanti kalau AD ketemu, nah BC kan sama ya. Oke. Nah, dengan menggunakan segitiga itu, segitiga AED, bahwa dia siku-siku di E, maka panjang AD, ya, karena ini sisi miring, sehingga ditambah ya, akar dari 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2, gitu ya. Jadi akar dari 36 tambah 64, akar dari 100, yaitu 10. Ya, ini 64 nih, 4-nya lupa tidak ketik ya, 64 ya, bukan 6 tapi 64. Nah, ini 10 ya. Nah, kalau begitu kelilingnya jadi berapa? Ya tinggal 21 tambah 10 tambah 9 tambah lagi 10. Gitu ya. Jadi 50 cm. Itulah keliling dari trapesium ABCD. Ya. Oke. Ya, baiklah, terima kasih. Tentunya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.